Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang mindset penting affiliate marketing. Nah, kata orang sih, bis affiliate itu cuman sebar link doang. Bener nggak, Cap? Jadi kita cuman posting-posting di sosial media aja, nunggu ada yang ngeklik, syukur-syukur kalau ada yang beli, dan akhirnya kita dapat komisi affiliate. Apakah hanya sesimpel itu bis affiliate? Oke, mari kita bahas. Nah, jadi begini teman-teman, ada dua cara dalam kita menjalankan affiliate marketing. Yang pertama adalah cara organik, dan yang kedua adalah cara ads. Nah, organik atau ads, gratisan atau berbayar, itu bebas teman-teman. Jadi organik ini istilah lainnya adalah kita pakai cara gratisan. Maksudnya begini, kita bangun sosial media, kemudian kita dapatkan marketnya, dapatkan friend-nya atau follower-nya, terus kita berpromosi di situ. Atau itu bisa di Facebook ataupun di Instagram ataupun di media sosial media yang lainnya. Nah, bedanya dengan ads apa? Dengan ads kita bikin akunnya, kemudian kita ngiklan, kita bayar untuk promosi kita bisa tampil di lebih banyak orang. Nah, jadi kita nggak pakai cara manual. Ini lebih cepat ads, cuman butuh duit ya, butuh duit. Nah, kalau organik ini cara gratisan nggak butuh duit, tapi butuh waktu. Nah, jadi organik butuh waktu lebih lama, tapi gratis, nggak butuh modal banyak. Kalau ads, waktunya lebih cepat untuk kita promosi, tapi di sini nggak butuh waktu yang lama. Ya, butuh duit, butuh waktu yang lebih cepat untuk promosi, butuh waktu yang lebih cepat untuk promosi, cuman ini butuh modal, butuh duit ya, untuk kita promosinya. Terus Cap, yang paling efektif yang mana? Keduanya efektif, tergantung caranya ya. Jadi organik ada caranya, ads juga ada caranya. Itu yang akan kita bahas di kelas affiliate, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bebas mau pakai organik atau ads, gratisan atau berbayar, silakan. Keduanya juga bagus. Oke. Nah, di dalam kita bis affiliate marketing, ada dua masa di dalam kita promosi. Yang pertama adalah ketika kita ikut kontes affiliate, yang kedua evergreen. Evergreen itu apa, Cap? Evergreen itu adalah penjualan dibuka terus. Jadi ada nih, ketika kita promosi produk affiliate, di situ mau mereka beli saat ini, atau besok, atau minggu depan, ataupun bulan depan, itu tetap mereka masih bisa tetap beli produk tersebut. Itu namanya evergreen. Dan ketika mereka beli, lihat link kita dapat komisi affiliate. Artinya apa? Ya kita mempromosikannya secara terus-menerus ya. Jadi nggak ada batas waktu. Berbeda dengan kontes affiliate, di sini ada batasannya. Biasanya 1 minggu atau 2 minggu masanya. Jadi ketika sudah 2 minggu, penjualan ditutup atau harganya naik. Nah, biasanya kita sebagai affiliate hanya mempromosikan di waktu tersebut. Ya, ini namanya di saat kontes affiliate. Ya. Lalu yang paling bagus yang mana, Cap? Dua-duanya bagus. Sekali lagi tergantung caranya, dan itu nanti itu yang akan kita jabarkan di kelas affiliate ini. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi saya berikan kebebasan, boleh menjalankan affiliate marketing di saat kontes affiliate, boleh juga menjalankan di saat evergreen. Dua-duanya gimana, Cap? Bagus. Nah, itu bergantung ke teman-teman semuanya. Nah, sebelum teman-teman memilih, ya, jadi saya akan memberikan sebuah referensi. Bukan, lebih tepatnya ini sih, gambaran tentang apa yang sudah saya lakukan, sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan yang lebih tepat untuk diri teman-teman sendiri. Nah, perjalanan saya. Nah, ini saya mulai di awal perjalanan saya, waktu itu adalah tahun 2014 ya. Gimana sih, Cap, dulu waktu awal jalan affiliate? Yang saya lakukan adalah saya menggunakan cara gratisan. Saya bangun akun Facebook personal. Jadi akun Facebook, di situ saya posting, kemudian saya mempromosikan produk affiliate. Fokus saya menaikkan friend Facebook waktu itu ya. Saya naikkan sampai 5.000. Setelah itu, setelah 5.000 kan orang-orang hanya bisa follow saya. Saya menjalin engagement di situ, menjalin interaksi dengan member-member saya, dan akhirnya saya mempromosikan produknya, dan akhirnya mereka membeli dari referensi saya.
Nah, poin yang kedua adalah saya adalah affiliate yang promosinya spesialis kontes ya. Saya jarang banget untuk promosi produk evergreen ya. Jadi di situ setiap ada kontes saya ikutin. Waktu itu setiap bulan saya ikutin 2 sampai 3 kontes ya. 2 sampai 3 kontes lumayan. Kenapa saya mengikuti kontes? Tujuan saya bukan leaderboard. Tujuan saya adalah saya pengen dapetin jackpot bonus. Karena terkadang affiliate itu, di kontes affiliate itu, ketika kita dapat komisi 10 juta, bonusnya sendiri itu bisa 5 juta, bisa 8 juta. Atau bahkan bisa 10 juta. Yang terbaru, kemarin saya ikut sebuah kontes affiliate ya. Komisi saya sekitar 20-an juta. Ya. Saya promosi seminggu, komisi affiliate saya 20-an juta. Bonusnya itu 15 juta. Menarik ya kalau kita ikut kontes affiliate. Yang saya cari adalah jackpot bonus. Leaderboard adalah sampingannya. Jadi ketika saya mengejar jackpot bonus, saya sabet semua bonusnya. Biasanya saya nomor 1. Dan di sini saya sekitar 15 kali saya jadi juara 1 di kontes affiliate. Nah, kemudian di tahun 2015 saya mulai bermain email marketing karena saya melihat kayaknya kalau kita ngirim email itu lebih convert. Nah, akhirnya saya mulai email marketing di situ. Dan benar, income saya lebih meningkat ketika email marketing. Tahun 2016, saya mulai Facebook Ads. Dan di saat 2016 ini, saya mulai mendapatkan affiliate yang dimana income saya sudah masuk di angka 20 juta, 30 juta, 40 juta sekali kontes affiliate. Dimana promosinya hanya seminggu. Oke, jadi menggunakan Facebook, saya waktu itu hingga saat ini sih saya sudah punya friend 4.000 sampai 5.000 dan follower saya di atas 10.000. Email marketing saya sampai ngumpulin sampai subscriber saya sekarang di atas 30.000. Facebook Ads saya ngiklan terus, saya retargeting seperti itu. Itu yang saya lakukan di dalam affiliate marketing. Nah, yang saat ini saya lakukan, fokus saya adalah diperbanyak channel ya. Saya sudah Facebook, Instagram saya sudah punya. Dan saat ini friend-nya ini sudah lumayan Facebook. Bahkan saya punya grup Facebook yang membernya itu sekitar 80.000 lebih. Ya. Jadi saya terus bangun, Facebook terus bangun. Ya. Ini cara organik yang saya bangun sejak 2014 ini terus saya bangun. Lumayan teman-teman. Jadi meskipun tanpa ngiklan pun saya bisa tetap promosi di situ. Nah kemudian Instagram, yang ini saya bangun sekitar pertengahan 2020 ya. Dalam waktu 6 bulan ini saya punya follower 30.000 lebih ya Instagram. Kemudian TikTok ini lumayan growth-nya, cuman saya kurang aktif ya. Masih belum konsisten dalam membuat konten. Tapi lumayan, saya cuman ketika saya fokus membuat beberapa konten, mungkin seminggu ya, itu bisa follower yang dari 3.000 langsung jadi 10.000. Jadi TikTok-nya cepet banget. Kemudian Telegram dan email. Dan ke depan saya akan ini masih berencana untuk memperbanyak channel, mulai di YouTube, teman-teman. Jadi secara organik saya pribadi saya berfokus di situ ya, saya mengembangkan di situ. Karena apa teman-teman? Prinsip jualan yang paling mudah saat ini adalah teman-teman harus jadi influencer. Ya. Teman-teman harus memperkenalkan teman-teman sendiri. Nggak harus di semua channel, nggak harus. Satu channel pun, misalnya teman-teman, wah saya harus bikin Instagram, tapi di situ teman-teman fokus dalam membuat konten dan jadi terkenal, itu jualan apapun gampang, bukan hanya affiliate marketing. Teman-teman punya produk sendiri itu akan lebih gampang. Cuman kalau kita promosi produk sendiri, tentunya itu butuh skill ya, skill dalam membuat sebuah produk, skill dalam riset produk. Tapi kalau affiliate ini gampang, kita lihat produknya, oh kayaknya ini bagus, ya kita promosikan lagi, ya kita promosikan aja, lebih cepat dapatkan penjualan. Dan langsung komisi, nggak perlu repot lain-lain. Jadi pesan saya, jadilah influencer teman-teman. Kalau teman-teman pengen mengembangkan dengan cara organik, jadilah influencer. Nggak perlu banyak channel, yang penting fokus. Satu channel pun sudah oke. Nah itu perjalanan saya teman-teman.
Nah, ini adalah gambaran di leaderboard ya. Ini awal-awal yang paling kiri ya. Ini saya ikut kontesnya Mas Aditya Tri waktu itu e-course tentang Twitter ya. Itu saya pertama kali juara 1. Saya dapat 30 sales dan ini sekitar 3 jutaan. Nah, jadi itu bagi saya wow banget. Itu saya income saya loncat dari yang waktu itu terakhir 900.000 jadi 3 jutaan. Nah, ini Mas Rianto Astono yang mungkin teman-teman pernah melihat video beliau di YouTube. Sekarang jadi YouTuber ya. Nah, dulu beliau adalah vendor digital. Waktu itu saya ikut di kontes software ya. Software email marketingnya dia dan waktu itu dapat 24 juta. Dan ini kumpulan leaderboard ya. Ya, ini saya juara 1. Ya, begini teman-teman, ketika kita sudah membangun channel promosi kita dengan bagus, istilahnya bisa boleh istilahnya kolam ya, kolam kita, atau kalau saya lebih suka channel promosi karena di situ kita perannya sebagai influencer, kita sebarkan influence manfaat ke orang lain, dan ketika orang banyak mendapatkan manfaat dari kita, maka kita promosi apapun akan lebih mudah gitu ya. Dan kalau untuk dapatin income 20, 30, 40 juta itu sangat bisa teman-teman dalam sekali kontes affiliate. Nah, hingga akhirnya sampai ini di pertengahan 2020 ya, saya sudah mempromosikan banyak sekali produk affiliate dan total income affiliate saya 500 juta lebih ya. Itu belum kehitung yang beberapa bulan terakhir, dan kemarin saya ikut kontes affiliate dapat 35 juta promosi 1 minggu aja. Itu bisa banget teman-teman. Jadi bukan hanya work di saat tahun-tahun saya awal dulu ya, bukan hanya work di 2015, 2016 saja, tapi saat ini pun case yang terbaru di beberapa hari yang lalu saya selesai kontes affiliate dan saya bisa dapatin 35 juta dalam seminggu. Itu mungkin banget ya. Nah, jadi mindset yang mau saya tanamkan ke teman-teman ya. Teman-teman bebas mau promosi dengan cara organik atau ads, itu bebas. Yang pasti mesti bangun brand ya. Terkadang ada orang-orang yang wah, saya nggak mau bangun organik. Karena apa? Susah bikin konten segala macam bla 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 bla. Oke, no problem. Yang penting kamu mesti bangun ads. Kamu mesti bangun brand di dalam ads-mu. Ya, brand itu apa? Fanpage dan Instagram. Fanpage dan Instagram itu adalah sebuah brand yang dimana orang lain lihat, wah ini iklannya si brand X ya. Wah, ini kemarin mempromosikan ini, sekarang ini. Dan kita akan merawat audiensnya. Nanti di modul ke-9 ya, tentang Facebook dan Instagram Ads. Di situ ada custom audience, yang dimana kita akan rawat audiens kita, dan kita akan melakukan retargeting. Nah, disitulah proses dalam membangun brand, teman-teman. Nanti akan dipelajari lebih dalam teknisnya di modul ke-9. Oke, sedikit gambaran tentang akun saya. Ini akun-akun yang saya bangun ya. Ini ada akun Facebook saya yang kiri, yang tengah ada akun Instagram saya, dan yang terakhir adalah akun TikTok. Saya pribadi, saya memilih untuk mengkolaborasikan antara organik dan ads ya. Saya terus membuat konten, dan ada tim-tim saya yang akan support, dan saya juga melakukan iklan. Jadi iklannya itu nggak iklan dari nol, tapi saya bisa retargeting orang-orang yang sudah engagement dengan akun Instagram dan fanpage saya. Jadi enaknya di Instagram, orang-orang yang sudah berinteraksi ya, melihat postingan, nge-save, ataupun apapun yang mereka lakukan di akun saya, visit profil, itu kerekam di custom audience, dan itu bisa kita targetkan. Oke, jadi kita nggak menargetkan orang-orang baru, tapi orang-orang yang sudah berinteraksi dengan kita. Nah, jadi itu yang saya lakukan, organik dan ads. Apakah Anda siap melakukan seperti saya? Saya kembalikan pada Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.